teorema di sini saya tuliskan begitu ya. Beberapa bukti dari teorema di sini saya tuliskan. Nanti silahkan dibaca begitu ya. Nanti saya simpan di EduNext. Saya simpan di LMS. Kemudian penerapan teorema limit itu digunakan untuk menghitung begitu ya, seperti yang kemarin sudah dicontohkan begitu ya. Carilah limit ini gitu ya. Menggunakan teorema limit nomor 3 konstanta bisa dipindahkan keluar. Menggunakan teorema limit nomor 6 yang perkalian itu kita bisa nyatakan x pangkat 4 itu limit dari x pangkat 4 itu menjadi limit x kali limit x kali limit x kali limit x gitu ya, dan seterusnya. Tapi kemudian kita juga punya teorema substitusi begitu ya, bahwa kalau fungsinya polinom atau rasional asalkan FC terdefinisi, maka kita bisa nilai limitnya itu sama dengan nilai FC gitu ya. Nilai limitnya itu sama dengan nilai FC yang kemarin. Kemudian kalau ada suatu fungsi juga yang katakanlah yaitu fungsi rasional tetapi tidak fungsi lain begitu ya. Tidak punya fungsi lain yaitu gx yang sebetulnya nilai fx dan gx itu sama kecuali di x sama dengan 4 gitu ya. Maka ini ada teorema dalam tanda kutip mensederhanakan begitu ya. Jika fx dan gx-nya itu sama di suatu interval buka mengandung bilangan c gitu ya. Jika limit gx-nya ada, maka limit fx ada dan sama. Terakhir yang kemarin kita diskusikan itu adalah teorema Apit gitu. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan begitu ya. Subbab 1.4 yaitu limit fungsi trigonometri begitu ya. Limit fungsi trigonometri. Jadi kalau ditanya katakanlah limit sin x menuju 3, limit x menuju 3 dari sin x itu berapa begitu ya. Nah, di sini kita punya teoremanya begitu ya. Teorema limit fungsi trigonometri untuk setiap c itu bilangan real berada pada daerah asal fungsinya. C itu apa? Bilangan real ya. Berarti kalau dalam hal ini limit T menuju C dari sin T. T-nya apa? T-nya apa di sini? Sin T, T-nya itu apa? Panjang busur lingkaran. Panjang busur lingkaran berjari-jari 1. Oke, dimulai dari titik 1,0 berlawanan arah jarum jam. Oke, itu adalah T. Dan di sini T-nya bilangan real. Bukan derajat. Bukan derajat ya. Oke. Bukan derajat di sini. Kita tidak bahas derajat-derajatan. Oke. Limit sin T untuk T menuju C itu sama dengan sinus dari C begitu ya. Ini tuh mirip seperti teorema yang substitusi begitu ya. Bahwa nilai limit dari T menuju C pada sin T itu sama dengan nilai fungsi di C begitu ya. Kalau C-nya berada pada daerah asal fungsinya. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kemudian di sini kita punya limit fungsi trigonometri khusus. Begitu ya. Limit fungsi trigonometri khusus yaitu limit T menuju 0 dari sin T dibagi dengan T itu sama dengan 1. Sebetulnya ini kalian sudah mengenal di SMA ya. Di SMA sin T, sin X per X 1 gitu ya, dicoret gitu ya. Oke, apa sudah jadi kebiasaan gitu ya di SMA. Nah, tapi pertanyaannya dari mana gitu ya? Dari mana limit T menuju 0 dari sin T per T sama dengan 1? Ada yang tahu? Dari mana? Teorema Apit, teorema Apit kemarin. Oke, dari teorema Apit kemarin. Walaupun sebetulnya teorema Apit kemarin itu kan black box ya. Black box-nya tuh apa gitu ya? Tahu dari mana sin X per X itu berada di antara 1 dan 1 dikurangi X kuadrat per 6? Tahu dari mana?
Tidak tahu ya. Ya jujur saya tidak tahu gitu ya. Saat ini kita tidak tahu jujur saja gitu. Ya ini kan makanya di sini ada kata-kata asumsikan. Jadi diberikan, diberitahu gitu. Kita tidak tahu dari mana tapi kita dikasih tahu bahwa sin X per X itu nilainya berada di antara ini dan ini. Gitu ya. Nah, sekarang kalau kita tidak tahu barang ini, kalau kita tidak tahu barang ini begitu ya. Tahu dari mana bahwa sin T per T sama dengan 1? Gitu ya. Oke. Untuk teorema yang ini kita coba buktikan. Begitu ya. Kita coba buktikan. Buat lingkaran berjari-jari 1. Begitu ya. Oke. Dan buat busur lingkaran dengan panjang T. Tunggu. Kok gambarnya tidak keluar ya? Gambarnya keluar di kalian? Belum ada, Pak. Belum ada. Ini tuh harusnya ada animasinya ini. Buat busur lingkaran, tarik garis. Ini harusnya ada animasinya ya. Oke, nanti diatur lagi ya animasinya. Jadi pertama buat lingkaran berjari-jari 1 begitu ya. Kenapa lingkaran berjari-jari 1? Kan definisinya dari lingkaran berjari-jari 1 ya. Buat busur lingkaran dengan panjang T begitu. Tarik garis tegak lurus dari ujung dari titik 1,0 ke ujung sini begitu ya. Tarik garis tegak lurusnya mana nih? Nah, ini. Tarik garis tegak lurus dari ujung busur ke sumbu X, begitu ini yang biru. Begitu ya, garis yang biru. Kemudian dari garis yang biru ini, saya tarik garis yang berwarna hijau. Oke, saya tarik garis yang berwarna hijau. Begitu. Garis biru panjangnya berapa? Panjangnya adalah sinus T. Begitu ya, ini yang sudah kita diskusikan pekan sebelumnya. Kemudian yang hijau panjangnya adalah cos T. Karena koordinat dari titik yang di atas ini, koordinat dari titik yang ini, adalah cos T, sinus T gitu ya. Tarik, jadi gambarkan ini apa tadi, busur lingkaran, tarik garis biru ke bawah dan garis hijau. Nah, setelah ini dibuat, kemudian buat lagi satu lingkaran dengan jari-jarinya sepanjang cos T. Gitu ya. Lingkaran dengan jari-jari sepanjang cos T itu adalah, nah ini nih. Nah, itu tadi yang langsung hilang lingkarannya. Gitu ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, nah di sini perhatikan panjang busur yang berwarna merah, gitu ya. Karena jari-jari lingkarannya adalah cos T, gitu ya, maka panjang busurnya adalah T dikalikan dengan cos T. Gitu ya, T dikalikan dengan cos T. Oke, panjang busur lingkaran itu adalah jari-jarinya ya, jari-jarinya berapa dikalikan dengan panjang busur lingkaran jari-jari 1. Jadi T dikalikan dengan cos T. Oke. Nah, perhatikan di sini panjang garis yang berwarna merah, yang berwarna biru, dan yang berwarna ungu. Panjang garis yang berwarna merah itu lebih kecil dari panjang garis yang berwarna biru. Dan panjang garis yang berwarna biru itu lebih kecil dari panjang garis yang berwarna ungu. Oke? Sampai sini bisa mengikuti? Bisa, Pak. Oke, kalau begitu saya punya sekarang di sini T cos T kurang dari sama dengan sin T kurang dari T. Gitu ya. Oke? Yang kalau semua ruas saya bagi dengan T, maka saya punya sebelah kiri itu adalah cos T,
yang tengah adalah sinus T dibagi dengan T, yang kanan adalah 1. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada, kita lanjutkan, begitu ya. Nah, ini saya tulis lagi. Jadi perhatikan bahwa cos T kurang dari sinus T per T kurang dari 1. Oke. Nah, dalam hal ini perhatikan kita tahu bahwa limit dari T menuju 0 untuk cos T itu sama dengan cos 0. Dari mana sama dengan cos 0? Substitusi, Pak. Bukan substitusi, dari teorema ya. Teorema Teorema limit yang tadi, Pak. barusan. Ingat, limit itu bukan substitusi ya. Limit itu tidak sama dengan substitusi. Limit itu mendekati. Jadi bukan T dimasukkan 0 ke situ, bukan. Tapi untuk T mendekati 0 berapa gitu ya. Tapi ada teorema yang tadi, teorema yang A, itu barusan itu memperbolehkan kita seolah-olah substitusi. Gitu ya. Oke, kemudian juga limit 1 sama dengan 1 tahu dari mana? Tahu dari teorema juga, ada teoremanya Teorema kan? limit. Iya, Pak. Betul, ada teoremanya juga gitu ya, konstan. Oke, jadi kalau begitu berdasarkan teorema Apit begitu ya. Karena cos T berada di antara, karena sin T per T berada di antara cos T dan 1 gitu ya. Untuk semua X dekat ke 0, maka limit dari ini cos T ini kebetulan sama dengan 1. Karena limit yang kiri sama dengan 1, yang kanan sama dengan 1, maka limit dari sin T per T juga sama dengan 1. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Jadi buktinya itu dari sini ya. Buktinya itu dimulai dari kita menggambarkan lingkaran. Buktinya itu kita mulai dari menggambarkan lingkaran. Itu. Oke, silahkan ada pertanyaan lagi? Pak, saya mau nanya, Pak. Saya Ya. udah lupa gitu, Pak. Ini kenapa yang busur yang lingkaran ini kali cos T gitu? Oke, kenapa panjang busur lingkaran ini T dikalikan cos T? Panjang busur lingkaran itu kan, wait. Gak apa-apa, bagus bertanya. Panjang busur lingkaran itu apa sih? Panjang busur lingkaran berjari jari 1 itu kan T sama dengan 2pi, begitu ya. Panjang busur lingkaran penuh. Panjang busur lingkaran penuh berjari-jari 1 itu adalah T sama dengan 2pi. Atau yang kita kenal dengan apa ini? Panjang busur lingkaran penuh itu apa? Keliling, Pak. Keliling, bagus sekali. Keliling lingkaran. Nah, sekarang kalau kita punya apa namanya? Panjang busur lingkaran berjari-jari R itu adalah apa? Panjang busur lingkaran berjari-jari R, katakanlah panjang atau kita sebut dengan keliling gitu ya. Keliling sama dengan apa? 2pi. 2pi dikali R gitu ya. 2pi-nya itu apa? 2pi-nya itu adalah T gitu ya. Gitu. Atau ya saya tulis 2pi. 2pi. Ini kalau lingkaran penuh ya. Lingkaran penuh. Tapi kalau panjang busur panjang busur lingkaran tidak penuh, katakanlah. Gimana ya saya mengatakannya? Panjang busur lingkaran berjari-jari R. Panjang busur lingkaran berjari-jari R dengan apa namanya? Panjang busur lingkaran berjari-jari 1-nya adalah T. Oke, cukup panjang ya ini, mungkin daripada saya tulis ini mending saya buat slide baru ya. Adalah panjang busur sama dengan R dikalikan dengan T.
gitu. Atau kalau dalam bahasa yang lebih simpel di SMA, kalian sudah belajar begitu ya. Keliling itu apa sih? Keliling lingkaran itu 2pi 2pi dikali T, 2pi dikali R gitu ya. Ini yang di SMA kalian sudah belajar seperti ini. Panjang busur itu apa? Panjang busur sama dengan apa? 2pi 2pi di SMA 2pi dikali Derajat per 360. Oke, derajat Perbandingan. kita tulis dulu saja dalam bahasa Indonesia. Derajat per 360 dikali apa? Kali R. Kali R. Dikali R. Kali R. Ya, betul. Panjang busur itu seperti ini ya. Derajat. Nah, dikali 2pi R gitu ya. Nah, si derajat per 360 ini tuh kepencet. Derajat per 360 dikali 2pi itu adalah apa ini? Adalah T. T yang mana? T yang panjang busur lingkaran berjari-jari 1. Gitu. Oke. Kalau Oh, saya ya. Benar, Pak. ya kalau saya coba ini saya tarik ini ya gambar ini ke sini begitu ya. Jadi katakanlah saya punya lagi lingkaran yang lebih besar begitu ya. Katakanlah saya punya lingkaran lagi yang lebih besar. Gitu. Nah, di sini yang ungu itu lingkaran berjari-jari 1. Oke, jadi panjang busurnya adalah apa? T dikalikan 1. Yang merah jari-jari lingkarannya berapa? Cos T. Jadi panjang busurnya adalah T dikali cos T. Gitu. Jadi acuannya itu adalah panjang busur lingkaran berjari-jari 1. Kemudian kalau ada lingkaran lain yang lebih besar, katakanlah. Ya tinggal jari-jarinya saja berapa. T dikalikan jari-jarinya. Gitu. T dikalikan dengan jari-jarinya. Oke, ada pertanyaan lagi? Cari busurnya yang selanjutnya. Eh, Cara menentukan apitannya mana ini? Ini pertanyaan kamu bukan yang lingkaran berarti ya? Yang bukti teorema ini gitu? Oke, yang lingkaran dulu ada pertanyaan? Karena ini pertanyaannya Ali beda konteks. Kalau tidak ada pertanyaannya Ali. Jadi untuk membuktikan teorema yang ini, begitu ya, saya menggunakan cara ini. Sekali lagi saya menggunakan cara ini. Apakah ada cara yang lain? Banyak. Gitu ya. Apakah ada cara yang lain? Banyak. Gitu ya. Hanya saja saya menggunakan cara yang seperti ini. Gitu. Oke. Jadi apakah harus seperti ini? Tidak, tidak. Banyak cara yang lain gitu ya. Tidak, tidak harus seperti ini. Banyak cara yang lain. Tapi saya menggunakan pendekatan seperti ini. Gitu. Oke. Saya ide dari saya adalah mencari pengapit gitu ya. Pengapit
dari sin T. Gitu. Oke. Ini tuh sebetulnya terkait dengan pertanyaan yang kemarin ditanyakan ya. Bagaimana cara kita mencari pengapit gitu ya. Nah, terus kemarin itu saya jawab kan tergantung fungsinya gitu ya. Fungsinya seperti apa dulu saya tidak tahu. Gitu. Oke. Ada pertanyaan Pak, lagi? Ya. mau bertanya Pak, ini Ya. kalau yang di buku itu yang apitnya itu koste lebih kecil sin T per T lebih kecil 1/koste. Nah, 1 Oke. per koste ini Pak sama dengan apa tuh? Tunggu. Di buku itu coba saya buka bukunya juga ya. Halaman berapa itu? Halaman 75 Pak. 75. Kalau di buku itu acuannya adalah dia menggunakan sebentar. Bukti pernyataan 2. Pernyataan 2 itu yang mana ini? Oh ini. Bukti pernyataan 1. Limit luas sektor OBC. Oke, dia menggunakan luas ya. Kalau dia di situ menggunakan luas. Siapa? Tadi yang bertanya Syarif ya? Perhatikan kalau yang di buku, di situ dia menggunakan pendekatan luas. Kalau saya bukan menggunakan luas, saya menggunakan panjang busur. Gitu beda. Nah, makanya yang tadi gitu. Apakah untuk membuktikannya itu caranya ada banyak. Untuk saya menggunakan panjang busur yang merah, yang garis biru dan garis ungu gitu ya. Apakah ada cara bukti yang lain? Ada. Yang ada di buku dia menggunakan pendekatannya luas. Luas apa? Yang digunakan di buku? Yang digunakan di buku itu luas ini coba saya gambar. Saya perkecil ukuran ini. Gimana cara memperkecil ini ya? Nah, luas juring ya, ini sebutannya juring ya. Nah, luas juring yang orange gitu ya. Yang dibandingkan adalah luas juring yang orange, kemudian luas segitiga yang ini. Sebentar. Nah, luas segitiga ya luas juring itu, luas segitiga yang orange gitu ya, dengan luas juring yang paling besar gitu. Nah, ini di buku itu dia menggunakan perbandingan 3 benda ini. Gitu. Oke? Apakah hasilnya sama? Sama gitu ya. Masih banyak lagi cara yang lain. Masih banyak lagi cara yang lain. Gitu. Oke? Nah, kalau dilihat sebetulnya kan ini luasnya itu seperti apa? Gitu ya. Luasnya itu seperti apa? Yang ini ya, kemudian yang ini dan ini yang paling besar gitu ya. Gitu. Oke. Paling kecil, paling setengah dan ini paling besar. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada kita lanjutkan begitu ya. Kita lanjutkan. Kemudian untuk yang teorema nomor 2-nya silahkan kamu coba buktikan sendiri gitu ya. Silahkan kamu coba buktikan sendiri. Bisa juga baca dari buku. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan ya latihan gitu ya. Ya latihan. Kalau tidak ada pertanyaan ya latihan. Gitu. Oke. Oke, contohnya di sini nomor 1 misalkan. Atau silahkan dikerjakan saja, ditulis. Silahkan dikerjakan, ditulis. Gitu ya. Dan kalau bisa ini ya, seperti apa? Seperti yang saya lakukan gitu, berdasarkan apanya itu ditulis. Gitu ya. Tidak sekedar menghitung. Tapi berdasarkan teorema yang mana, berdasarkan apa gitu ya. Silahkan.
Silahkan dikerjakan. Silahkan dikerjakan. Ditulis ya, seperti biasa ya, ditulis.
Yang mau bertanya silahkan, boleh. Pak, saya mau nanya Pak, yang nomor 2 itu Pak. Kalau kita nulis berdasarkan itu Pak, berdasarkan teorema limit trigonometri, berarti berdasarkan teorema limit trigonometri spesial berarti ya Pak, tulisannya Pak. Soalnya di buku Persel tulisannya limit spesial trigonometri limit Pak. Iya, iya, betul. Masih. Sebetulnya makanya biasanya ya kalau kita baca buku itu biasanya ada nomor-nomornya sebetulnya limit itu, teorema itu. Teorema nomor sekian, teorema nomor sekian, tapi di Oh iya Purcell Pak, ini ada nih Pak. Teorema B. hmm, oke, ada pertanyaan lagi silakan. Pak, Ya. buat yang di nomor 2 kan ada yang kayak mirip di buku Purcell ya Pak, di contoh nomor 2 yang apa? Itu saya masih bingung Pak, maksudnya gimana? Kok bisa dari sin 3x, limit x mendekati 0, sin 3x per x, itu bisa sama dengan limit x mendekati 0, 3 dikali sin 3x per 3x Pak. Soalnya di teori 3 limit x mendekati 0, 3 sin 3x per 3x Pak. Limit x mendekati 0, 3 sin 3x. Oh, Per itu dia 3x di sama dengan 3 limit x mendekati 0 sin 3x per 3x Pak. itu dikalikan. Muncul 3-nya dari mana Pak? Itu muncul 3-nya itu dipaksa. Oh, okay, Muncul 3-nya itu dipaksa itu. Okay. Oh iya. Dikali 3/3 ya Pak itu ya. Betul, dikali 3 Artinya per 3. kalau kayak gitu emang nggak apa-apa ya Pak? Kayak kita munculin 3. Tidak apa-apa, bahkan itu teknik yang sangat sering digunakan gitu ya. Itu teknik yang sangat sering digunakan karena kan di sini kan sudutnya sorry. Di sini kan sinus dari 3T begitu ya. Yang mau kita hitung adalah sinus T menuju 0. Apakah ini bisa dihitung? Tidak bisa. Ini tidak bisa dihitung. Kenapa tidak bisa dihitung? Kalau pakai teorema yang pertama kita bisa hitung. Sinus 3T sama dengan sinus 3 dikali 0 sama dengan sinus 0. Gitu ya. Tapi masalahnya adalah di sini ada pembagian dengan 0. Ada pembagian dengan 0 yang kita tidak punya teoremanya. Kita tidak punya cara untuk menghitungnya, teoremanya pun tidak ada. Kita punya teorema tapi teoremanya mengatakan sinus T per T. Gitu ya. Limit sinus T per T, bukan sinus 3T per T. Gitu. Oke. Nah, sehingga di dalam hal ini dia dimanipulasi dulu gitu ya. Dipaksa begitu ya, dikali dengan 3/3. Kan sesuatu dikali 1 kan tidak mengubah nilai. Gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi? Oke Pak, makasih Pak. Sebetulnya kalau mau lebih detail ya, ini tuh ada 1 di depan begitu ya. Ada 1 di depan, kemudian ini sama dengan berapa lagi? Satunya itu adalah 3/3 begitu, 3/3 seperti itu. Satunya itu adalah 3/3, terus kemudian menggunakan sifat dari yang konstanta. Kalau bisa dikeluarkan tentu saja bisa dikedalamkan begitu ya. Jadi pembagi 3-nya itu masuk ke dalam, jadi sinus 3T per 3T. Gitu. Oke. Pak, artinya kalau di nomor 2 kita pakai 2 teorema boleh gak Pak? Yang pertama Bahkan pakai kamu pakai beberapa teorema tidak masalah, memang seperti itu. Oke Pak. Itu hal yang biasa. Itu hal yang biasa. Gitu ya. Oke, nah sekarang sinus 3T per 3T bagaimana ini? Dulu sih kamu di SMA coret gitu ya. Dicoret. Betul ya? Betul tidak? Iya. Jadi 1 gitu ya. Sinus 3T per 3T coret jadi 1.
Jadi hasilnya 3. Di sini tidak bisa seperti itu. Karena kan teoremanya mengatakan apa? Teoremanya mengatakan seperti ini. Yang saya tulis di bawah ya. Teoremanya mengatakan seperti itu. Nah, di sini T menuju 0 dari sinus 3T per 3T. Jadi bagaimana caranya gitu ya. Makanya di apa itu? Kalau kamu baca buku, di sini dimisalkan kita definisikan variabel baru, misalkan Y sama dengan 3T. Misalkan Y sama dengan 3T. Kemudian untuk apa namanya? Untuk T menuju 0 gitu ya. Untuk T menuju 0 gitu ya. Atau saya tulis jika T menuju 0, maka 3T juga menuju 0 gitu ya. T menuju 0 maka 3T juga menuju 0. Sehingga apa? Y juga menuju 0 gitu. Nah, dari situ di sini kita tuliskan lagi sama dengan gitu ya. Sorry, tiganya hilang kemana ini? Ini ada 3. Di sini limit Y menuju 0 dari sinus Y dibagi dengan Y. Nah, dari sini terakhir, yang ini menggunakan teorema. Jadi 3 dikali 1 sama dengan 3. Posisi yang limit Y menuju 0 dari sin Y per Y ini posisi pada saat kita menggunakan teorema. Teorema yang limit fungsi khusus gitu ya. Yang sebelumnya kita menggunakan teorema yang lain. Menggunakan apa? Yang konstan. Konstan itu bisa keluar, bisa ke dalam, dan seterusnya. Oke. Jadi nomor 2 sudah saya kerjakan. Oke, saya minta tolong foto yang sudah dikerjakan oleh siapa? Saya ingin melihat pekerjaannya punya Ahmad Mirzak, Aulia Fajar, Isna, Ahmad Mirzak, Aulia Fajar, Isna, dan Sakanti. Silahkan kirimkan ke grup WhatsApp pekerjaannya. Mau nanya, Ya, silahkan. kalau buat ngerjain nomor 2 ini, si teorema yang tadi dibuktiin pakai panjang busur 1 itu nggak usah dicantumin lagi. Tidak usah, karena teoremanya sudah dibuktikan. Jadi kita cukup mengutip berdasarkan teorema ini, begitu ya, gitu. Kecuali yang ditanya adalah buktikan teorema ini. Oke. Terima kasih, Pak. Pak, kita balikkan soalnya lagi, Pak. Tolong, Pak. Oke, makasih, Pak. Oke, silakan foto seadanya pekerjaannya tadi siapa saja? Sakanti, Isna. Bapak. Ya. Maaf Pak, kamera HP aku lagi rusak Pak, nggak bisa buat WhatsApp. Kamera HP-nya lagi rusak ya. Oke. Ya sudah, tidak apa-apa. Yang lain? Kalau gitu Pandia, Isna. Siapa lagi tadi? 2 lagi ya? Ahmad Mirzak. Siapa satu lagi? Fajar, Pak. Aulia Fajar, silakan. Langsung saya seadanya kirimkan ke grup WhatsApp. Permisi Pak, saya baru saja kembali dari kamar mandi, jadi tadi bagaimana ya Pak? Fotokan pekerjaan yang sudah dikerjakannya. Yang belum selesai, yang mana ya Pak? Semuanya kah? Yang sudah dikerjakan aja foto. Kalau kamu sudah mengerjakan semuanya ya foto semuanya. Mohon maaf Pak, tadi kan saya itu ada
buang hajat, jadi agak lama terus belum mulai mengerjakan. Oke. Kalau gitu diganti lagi sama Dani. Dani Putra silahkan. Silahkan Dani. Langsung saja dikirimkan seadanya ke WhatsApp supaya tidak terlalu lama. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, Pak, itu yang nomor 4 yang di buku ada pembahasannya ya? Yang sin 4x per tan x, itu tan x-nya kenapa berubah jadi sin x per x cos x ya, Pak? Ada x-nya. Dari mana, Pak, x-nya? gimana? Yang sin x per x kali cos x. Oh, di buku Apa ya? ada x-nya? Iya. Dia Di dikali buku. x lagi, Pak, cos x-nya. Oke, dari mana itu ya? Karena itu di atasnya ada 4x. Hmm. Itu juga hal yang dipaksakan itu di situ. Oke, kasih, Pak. Oke. Ya, sebetulnya latihan yang saya berikan ini ada di buku semua ya sebetulnya. Nah, sebetulnya ini ya, pertanyaan Albert itu bagus gitu ya. Jadi kita sudah membaca, sudah melihat bagaimana di buku, yang ingin ditanyakannya apa gitu ya. Yang tidak dimengerti dari buku apa. Nanti kita diskusikan di sini. Oke, di sini ya sudah ada jawaban punya Dani. Silahkan yang lain, seadanya saja, silahkan langsung saja. Kalau menunggu lama berarti saya minta semuanya sudah dikerjakan dan benar gitu ya. Kalau menunggu lagi. Tapi ketika saya minta langsung ya langsung gitu ya. Artinya tidak selesai tidak masalah. Tetapi kalau harus menunggu lagi ya saya minta selesai. Minta selesai dan benar. Pak, aku mau nanya, Pak. Ya, Kalau Hansel. misalnya kan kalau mau buktiin sesuatu harus pakai berdasarkan teorema mana gitu. Nah, kita mau Hmm, ngasih tahu kita pakai teorema yang mana, itu berdasarkan buku atau gimana, Pak? Kan kalau di buku misalnya ada di teorema limit A ketiga gitu misalnya. Jadi kalau misalnya kita oke. ngerjain KBF atau apa terus suruh buktiin, nyantumin teoremanya gimana? Oke. Sebentar. Di sini yang putus-putus Hansel atau saya? Yang lain? Tadi Jelas. lancar aja sih Pak. Lancar. Lancar semua, Pak. Lancar sih. Oke, semua putus-putus ya. Oh, Oke. jaringan. Oke, pertanyaan Hansel itu bagus. Kalau misalkan kita sedang mengerjakan sesuatu, begitu ya, terus kita mau mengutip, katakanlah ya. Nah, jadi pertanyaan Hansel itu kita mau mengutip suatu teorema, begitu. Itu bagaimana cara mengutipnya, gitu ya. Kalau kamu ingat dan kebetulan ya, kalian ini angkatan yang kalau ujian itu buka buku, gitu. Gitu. Jadi ya baca saja bukunya. Memang diperbolehkan baca buku kok gitu. Jadi tulis saja berdasarkan teorema apa halaman berapa kalau perlu gitu ya. Gitu. Baca saya kan kalian memang book open book gitu ya. Kalau dulu sih ujian yang tidak open book ya dia katakanlah berdasarkan teorema yang mana ya biasanya mungkin tidak persis nomornya berapa tapi tetap dia merefer kepada suatu teorema. Gitu. Gitu ya Hansel ya. Oke, Pak. Kasih. Oke, ini punya siapa ini? Dani. Punya Dani. T kuadrat. Oke, nah ini bagus. Eh kita tidak bisa apa namanya? Soalnya adalah contoh satu ya. Contoh satu ini ya tadi ya. Soalnya adalah T kuadrat cos T dibagi dengan T tambah 1. Oke. Kemudian pekerjaannya siapa ini? Dani itu
Oke, cos T-nya dipisahkan keluar T kuadrat per T tambah 1. Oke, bagus. Soalnya lagi apa tadi? Saya lihat lagi. Bentar, T tambah 1-nya jadi ada 2 ya di sini. Dan nih, T tambah 1-nya jadi double dong di sini. Jadi T tambah 1 kuadrat dong. Oh iya Pak, oh, Pak, salah. Hmm. Oke ya, harusnya hanya ada salah satu saja. Oke. Kemudian lihat nomor 2-nya. Oke, nomor 2 sudah didiskusikan tadi. Nomor 3. Nomor 3 ini tuh sebetulnya ada teorema utamanya juga ya. Yang ini. 1 dikurangi cos T dibagi dengan T. Oh, ini dibagi dengan sin T. Oke, bagus. Bagus sekali kamu buat seperti ini. Oke, jadi seperti ini. Oke, bagus. Limit. Oke. Kemudian ini punya siapa? Ahmad. Nomor 2 tadi sudah, nomor 1. Ini punya Aulia. Nah, ini Aulia, ini kamu dapat 0 kali 1 dibagi 1 itu dari mana, Aulia? Berdasarkan teorema 2 itu yang mana teorema 2-nya? Yang teorema limit utama, Pak. Yang mana itu? Yang sifat apa? Yang perkalian, pertambahan, atau yang mana? Beda ya, Pak, yang teorema yang A-nya, Pak, teorema A. Teorema A itu A yang mana maksudnya? Jadi walaupun kita itu tidak persis tahu, tapi katakanlah teorema limit fungsi trigonometri gitu ya. Atau teorema A itu A yang mana gitu disebut juga. Yang mana sifat penjumlahan, perkalian gitu ya. Di sini kan ada ini juga. Teorema itu walaupun kita tidak punya lupa namanya, tapi kita bisa mengatakan ini kan sifat penjumlahan, ini sifat perkalian, ini sifat perkalian dengan konstanta, ini limit konstanta gitu. Nah, makanya di sini yang kamu maksud teorema 2 yang mana? Ini terkait dengan pertanyaannya Hansel tadi ya. Jadi gitu Hansel ya. Jadi sebutkan saja nama sifatnya apa gitu ya. Teorema sifat penjumlahan kayak gitu. Yang mana Aulia? Yang itu, Pak, Yang itu yang mana? yang mendekati limit mendekati C itu, Pak. Semuanya limit mendekati C, Oh, Aulia. Yang parah. mana? Limit mendekati C yang mana, Aulia? Semuanya mendekati Yang C. kedua, yang substitusi ya, Pak. Substitusi yang mana? Limit fungsi trigonometri mungkin maksudnya Pak. Teorema A yang kedua, Pak, fungsi limit trigonometri. Yang mana? Limit fungsi trigonometri yang ini? Terus? Yang nomor 2, Pak, limit T mendekati C. Nomor 2 Pak. Cos T sama dengan cos C. Yang itu Pak. Oke, sebut saja limit trigonometri. Karena di sini nulis 2, jadi saya bingung 2 yang mana. Oh iya, Pak. Oke, dasarkan teorema 2. Yang mana yang kamu terapkan teorema 2-nya itu yang mananya? Yang T-nya itu dimasukin ke yang jadikan 0, Pak. Dibikin jadi 0. T-nya Di ke mana? Ke mana? nolnya itu disubstitusi ke T kuadrat cos T, Pak. Jadi 0 kuadrat cos 0 per 0 tambah 1. Oke, nah makanya 0 kamu substitusikan ke T kuadrat cos T. Kalau ke cos T-nya betul teorema yang trigonometri, tapi kalau ke yang T kuadratnya bukan yang itu. Ini nggak jelas ini. Teorema 2-nya itu kurang jelas gitu ya. Diperbaiki lagi aja. Nomor 3 dibagi T per T. Oke, ini punya siapa? Pandia. Mengerjakan satu nomor. Oke, ini berdasarkan teorema limit utama sifat perkalian gitu ya. Ini adalah sifat perkalian. Ini juga
T tambah satunya itu kenapa jadi ada 2 kali ya? Pandia, halo? Iya, Pak. T tambah satunya kenapa jadi ada 2 kali ya di sini ya? Kan tadi saya pecah gitu, Pak. Dipecah, tapi apakah jadi seperti itu? Eh, Ini jadi T tambah 1 kuadrat loh. Ini jadi T tambah 1 kuadrat itu. Dua per X, gitu ya. 2 per X, mau saya ubah jadi 4 per X, dikalikan, jangan 2, 8. Apakah 8 per X sama dengan 4 per X dikali 2 per X? Apakah seperti ini? Apakah seperti ini? Halo? Ini benar atau salah? Sama, Pak. Kenapa salah? Harusnya bagaimana? dikali 2 aja, Pak. 4 per X kali 2 aja, Pak. Oke. Ini salah ya. Kalau dulu itu bahkan saya kalian tidak mendapatkan kuis dari saya ya. Pertemuan pertama kita tidak ada kuis ya. Oke, slide-nya hilang sebetulnya ya. Rasa-rasanya dulu itu saya ada kuis 2X dikali X berapa? 2X dikali X berapa ini? 2x kuadrat, Pak. 2X kuadrat, betul ya. 2X kuadrat. Kemudian tuh ada soal-soal apa lagi gitu. Saya lupa slide kuisnya hilang. Biasanya saya pertemuan pertama ada kuis dulu gitu ya. Kuis di situ tuh maksudnya bukan untuk kuis sebetulnya. Maksudnya bukan untuk kuis tapi untuk mengingat-ingat kembali begitu ya. Karena pernah itu saya di suatu kelas gitu ya. Saya tuh bahas gitu ya. Bahas teori yang sulit-sulit gitu ya. Terus tiba-tiba ada pertanyaan. Pak itu X kuadrat dapat dari mana? X kuadrat itu kan X kali X. Oh, X kali X itu X kuadrat, Pak, bukan 2X. Ada pertanyaan kayak gini kan, gimana gitu ya rasanya ya? Apa ya? Gimana ya? Ya, jadi udah bahas teori sulit-sulit gitu ya, pertanyaannya seperti ini. Jadi kan kurang apa ya? Ya sudahlah. Oke, kita kembali lagi. Jadi saya mau. Pak, boleh bertanya, Pak? Ya, boleh silakan. Untuk itu, Pak, yang soal nomor 1 itu, kan kalau kita pisah misalkan limit T mendekati 0, T pangkat 2 dikali limit T mendekati 0, cos T per T tambah 1. Apakah, kan kalau T pangkat 2 itu, Pak, hasilnya kita pakai teorema limit utama, kita hasilkan hasilnya nanti itu 0 pangkat 2. Kan sudah ada di sini Pak angka 0. 0 dikali apapun kan tetap jadi 0. Apakah perlu dibuktikan juga Pak yang limit T mendekati 0 hasilnya memiliki hasil? Tetap harus ya. T walaupun katakanlah dikali 0 hasilnya 0 tapi tetap dia harus dihitung yang sebelahnya. Ya, yang Pak. sebelahnya itu harus dihitung. Berarti salah Pak kalau langsung diasalkan saja karena 0 berarti hasilnya pasti 0. Sebetulnya dalam hal ini sebetulnya memang dalam kasus yang ini dia benar. Sebetulnya yang ada masalah itu kalau teoremanya membahas yang pembagian. Kalau teoremanya membahas yang pembagian gitu ya. Yang pembagian itu kan ada syarat sebetulnya ya. Yang Supaya nggak pembagian 0 per itu. 0 ya, Pak.
Karena sesuatu dibagi 0 itu kan tidak terdefinisi. Yang ini tuh limit fx per gx sama dengan limit fx dibagi dengan gx. Ada syaratnya ini kan. Jika dengan syarat gitu ya. Dengan syarat limit gx-nya tidak sama dengan 0 gitu kan. Gitu. Oke, lanjut tadi mana nomor 4 ya tadi ya. Nomor 4 itu sebetulnya dari mana begitu ya. Tadi kan ada yang bertanya ya. Dari mana munculnya 4x gitu ya. Di sini tuh sebetulnya dia kalikan dengan 1 gitu ya. Kemudian 1 itu kan boleh saya buat adalah 4t dibagi dengan 4t. Seperti itu. Gitu ya. 4t dibagi dengan 4t gitu. Nah, dari sini tuh atau seperti ini 1/4t dibagi dengan 1/4t. Ini juga hasilnya kan sama-sama 1 juga. Gitu. Makanya di sini di buku jadi apa? Sinus 4t dibagi 4t gitu ya. Sinus 4t dibagi dengan 4t. Terus tangan t dibagi dengan berapa itu? Tangan t dibagi dengan 4t juga gitu ya. Dibagi t. Dibagi 4t. Atau 1/4-nya ditaruh di luar. Tidak masalah. Gitu. Oke. Ya silahkan dilanjutkan sendiri. Ada pertanyaan? Silahkan dilanjut. Kalau kita nggak nulis kayak gininya langsung Pak, kayak langsung di buku gitu Pak, itu masih dianggap bener nggak Pak? Di buku tuh kok saya tuh nggak menemu. Emang nomor 4 dibahas di buku ya? Iya Pak, dibahas Pak. Oh, ada dibahas di buku. Kalau kita tidak menuliskan apa? Oh, langsung seperti di buku. Iya, iya Pak. Ya, sebetulnya dibenarkan juga karena sudah diasumsikan tahu ya. Tahu ya. Karena sudah diasumsikan tahu. Sudah menjadi pekerjaan sehari-hari diasumsikan tahu. Jadi boleh. Ya, makasih Pak. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak ada silakan lanjutkan sendiri. Apa namanya? Kita lanjutkan subbab berikutnya. Gitu ya. Kita lanjutkan subbab berikutnya. Ini nge-save. Oke, nah di sini di bab subbab 1.5 begitu ya. Kita ini membahas limit di tak terhingga dan limit tak terhingga. Maksudnya apa? Begitu ya. Jadi ada beberapa hal yang akan kita temui begitu ya. Bahwa ada pertanyaan-pertanyaan bagaimana kalau sesuatu itu menuju nilai yang terus membesar. Begitu ya. Menuju nilai yang terus membesar. Atau vice versa begitu ya. Atau terus mengecil dalam arti negatif. Dalam arti negatif. Gitu. Biasanya diistilahkan tak terhingga begitu ya. Nilai yang terus membesar itu tak terhingga. Gitu. Notasinya biasanya dituliskan seperti ini ketika dituliskan X panah angka 8 begitu ya, angka 8 tidur, ini tuh X menuju tak hingga gitu ya. Dalam hal ini tuh sebetulnya artinya adalah menyatakan bahwa nilai X itu semakin membesar tanpa batas gitu ya. Bukan ada bilangan yang besar, bukan. Tetapi nilai X yang membesar tanpa batas. Gitu. Jadi kalau ditanya berapa nilai tak hingga, apakah nilai tak hingga itu 1 juta? Bukan. Membesar lagi 1 juta tambah 1 katakanlah. Apakah 1 juta tambah 1 juta 1 itu nilai tak hingga? Bukan. Masih ada yang lebih besar, tambah 1 lagi dan seterusnya. Oke. Nah, apa yang terjadi ketika limit X menuju tak hingga begitu ya?
Nah, di sini kita punya definisi untuk limit X menuju tahingga. Misalkan fx terdefinisi pada interval C sampai tahingga untuk suatu bilangan C. Limit X menuju tahingga dari fx sama dengan L. Jika untuk masing-masing X lebih dari epsilon, terdapat M besar yang berpadanan sedemikian rupa X lebih dari M. Gitu ya. Untuk fx dikurangi L kurang dari epsilon. Oke. Contohnya adalah buktikan bahwa limit X menuju tahingga dari 1 per X sama dengan 0. Gitu. Contohnya seperti ini. Oke. Kemudian buktikan bahwa limit X menuju tahingga dari sin X itu tidak ada. Gitu. Coba kita kerjakan sebagai latihan ya. Kita coba kerjakan sebagai latihan. Buktikan bahwa limit X menuju 1 per X untuk X yang menuju tahingga sama dengan 0. Oke, berdasarkan definisi apa dia mengatakan? Berdasarkan definisi, dia mengatakan apa? Untuk epsilon lebih dari 0 terdapat M. Artinya yang kita cari sekarang itu bukan hubungan delta dengan epsilon, tetapi hubungan antara M dengan epsilon. Oke, tugas kita adalah mencari hubungan antara M dengan epsilon. Fx-nya apa? Fx-nya adalah 1 per X. L-nya apa? 0. Gitu. Oke, 1 per X dikurangi 0. Oke, jadi sekarang kita tulis lagi dapur gitu ya, katakanlah ini dapur. Dapur gitu ya. Dapurnya itu kan kita punya 1 per X dikurangi 0 gitu ya. Kita punya ini, yang ini tuh menjadi sama dengan apa? 1 per X 1 per X kurang dari epsilon gitu ya. Kemudian apa lagi? Apalagi di sini tunggu ini kok gini ya. Nah, gini. Oke. Ini tuh bisa saya tulis menjadi seperti ini. Mutlak dari satu berdasarkan sifat apa namanya? Betul? Betul, Pak. Oke. Kemudian ini jadi apa? 1 gitu ya, betul? Iya, Kemudian ini jadi apa lagi? Boleh saya tulis seperti ini? Boleh? boleh, Pak. Oke, pertanyaannya apakah bentuk ini sudah sama dengan bentuk implikasi bagian kiri? Apakah sudah sama dengan bentuk implikasi bagian kiri? Sudah. Sudah? Sudah. Tapi di sini ada mutlak loh. Mutlak. Tapi di sini ada X-nya ada mutlaknya loh. Gimana dong? Diuraikan, Pak. mutlaknya. Perlu diuraikan? Lihat definisi tadi Pak, kayak Ya, diuraikan definisi. lebih Oke. dari 0 gitu. Dalam hal ini tidak perlu. Dalam hal ini Yang tidak dari perlu. 0, ya. Kenapa tidak perlu? Karena di sini apa nilai X lebih dari M gitu ya. M-nya ini apa ya? Bisa jadi positif gitu. Kan X-nya menuju tahingga ya. Tahingganya itu tahingga ke kanan ya. Tahingganya itu tahingga ke kanan. Jadi ya dalam hal ini pilih saja M yang bernilai positif gitu. Oke, karena X-nya pun kan X yang positif di sini ya. Bahasan kita pun di sini adalah X yang positif. Jadi sebetulnya di sini tuh sebentar. Dalam karena kondisi X yang selalu positif. Kalau kondisi X yang selalu positif, jadi ini 1 per epsilon sama dengan M. Oke, jadi pilih
Jadi pilih apa? Sorry, salah tulis saya. Maksud saya seperti ini ya. Terbalik juga ini. M kurang dari X. Jadi pilih apa? M sama dengan 1 Super epsilon. Super per epsilon. epsilon. Gitu. Oke. Jadi kalau sebelumnya itu kita mencari hubungan antara epsilon dan delta. Sekarang itu hubungan antara M dan M dan epsilon. Oke. Ada pertanyaan? Kemudian barusan ada soal satu lagi. Ini saya dapurnya, silakan penulisan formalnya silakan kalian tuliskan. Buktikan bahwa limit sin X tidak ada. Bagaimana buktikan bahwa limit sin X tidak ada? Bagaimana buktikan bahwa limit sin X tidak ada? Ya, kita kemarin pakai apa namanya? Pakai metode yang 2, 3 kemarin ya, yang apa? Fungsi pembulatan. Andaikan gitu ya, andaikan limit sin X sama dengan 1. Gitu ya. Kita buktikan bahwa sin X-nya 1. Kenapa buktikan bahwa sin X-nya 1? Karena kan nilai sin X maksimalnya 1. Gitu ya. Nanti dia akan tidak terbukti. Gitu. Nanti dia tidak terbukti. Gitu. Atau asumsikan nilai limit sin X-nya bernilai 0. Nanti juga dia tidak akan terbukti. Gitu ya. Oke. Atau kita mau buktikan secara general, coba kita cari gitu ya. Untuk masing-masing epsilon lebih dari 0, terdapat bilangan M yang berpadanan sedemikian rupa sehingga X lebih dari M mengakibatkan sin X dikurangi L kurang dari epsilon. Gitu ya. Oke, kurang dari epsilon. Untuk epsilon lebih dari 0 loh. Ini tuh untuk setiap epsilon lebih dari 0 ya. Untuk setiap epsilon lebih dari 0. Gitu ya. Kita pakai buktinya simpel saja begitu ya. Ambil epsilon sama dengan berapa? 0,1. Dia tuh mengatakan ada M ya. Ada M kan. Kita ingin membuktikan bahwa tidak ada M seperti kemarin. Ambil epsilon sama dengan 0,1. Maka ini dikurangi 0,1. Gitu ya. Maka ini dikurangi 0,1 kok 0,1 dikurangi L kurang dari 0,1 gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nah, masalahnya adalah di sini bagian ini pernyataan ini belum tentu benar. Begitu ya. Pernyataan ini belum tentu benar. Kenapa pernyataan ini belum tentu benar? Kenapa? Ya, andaikan ini banyak cara. Andaikan andaikan berapa? L sama dengan 0. Andaikan L sama dengan 0, ketika X merupakan kelipatan, ketika X berbentuk, begitu ya, berbentuk apa? Pi per 2, berbentuk Pi per 2, Pi per 2 ditambah K dikali 2 Pi, begitu ya, ditambah K dikali 2 Pi, ditambah K dikali 2 Pi, ini akan menghasilkan berapa? Sin X sama dengan 1, gitu kan? Gitu ya. Kalau X-nya merupakan Pi per 2 ditambah K dikalikan 2 Pi, itu menghasilkan 1. Yang membuat apa? 1 dikurangi 0 tidak kurang
dari kurang dari 0,1. 0,1. Oh, Ini andaikan L 0. Terus kamu mau andaikan L berapa lagi gitu ya. Akan selalu kita akan selalu dapat mendapatkan counter example-nya. Jadi ruas kanan ini salah gitu ya. Ruas kanan ini tidak dipenuhi. Ruas kanannya aja tidak dipenuhi, bagaimana kita mau mencari nilai M? Gitu. Oke. Ada pertanyaan? berarti bedanya sama yang kemarin itu cuman kalau yang kemarin itu pakai epsilon, kalau ini langsung pakai M gitu ya, Pak? Betul. Terus kalau kita membuktikan salah itu berarti kalau nanti di ujian tinggal salah satunya aja, misalnya yang kayak gini Pak, sudah salah satunya membuktikan salah ini berarti udah kayak gitu aja nggak apa-apa ya Pak? Membuktikan Salah, salah satunya salah. Enggak juga, tergantung kasusnya. Tergantung iya. kasusnya. Kebetulan di sini, gitu ya. Kebetulan di sini mutlak sin X itu kan kurang dari sama dengan 1. Gitu ya. Mutlak sin X kurang dari sama dengan 1. Terus kalau mau dikurangi L, ini maknanya apa gitu ya? Kalau ini mau dikurangi L, gitu ya, ini tuh sebetulnya ini tuh harus diuraikan lagi sebetulnya. Ini tuh sebetulnya harus diuraikan lagi. Kurang dari 0,1 itu artinya apa ini? Artinya apa sih? 0,1 sin X dikurangi L 0,1 gitu ya. Minus. Sebetulnya cara ininya ada banyak ya. Ini saya hanya menuliskan coretannya saja, dapurnya saja. Ini kan ditambah dengan L, ditambah dengan L. Oke, ya ini masih dapur ya. Jadi perlu dirapih-rapihkan lagi gitu ya. Seperti kamu memasak gitu ya. Komponen-komponennya tuh perlu diatur ulang gitu ya. Gitu. Supaya lebih cantik gitu ya seperti Master Chef gitu ya. Oke, ini silahkan dituliskan lebih rapih, tapi idenya seperti ini gitu ya, idenya. Oke, lanjutkan. Kemudian untuk limit yang menuju minus tahingga bagaimana? Ya vice versa begitu ya. Tadi kan X menuju tahingga, kalau minus tahingga vice versa. Maka akan ada bilangan M begitu ya yang berpadanan dengan epsilon sedemikian rupa sehingga X kurang dari M itu mengakibatkan eh, mutlak Fx dikurangi L kurang dari epsilon. Gitu ya. Ini tinggal kebalikannya saja. Kalau yang tahingga ke kanan, kalau yang minus tahingga ke kiri. Gitu ya. Oke. Ada pertanyaan? Oh, maaf Pak, saya masih belum ngerti Pak. Kan tadi kan dibuktikan sin limit X mendekati hingga sin apa sin theta sin berapa deh? Sin X-nya tidak ada. Tapi kenapa kita bisa ngibaratin 0 ya Pak? Oke. Enggak, di sini tuh kita sedang proses mencari ide gitu ya. Andaikan limitnya itu menuju 0. Ternyata kan dia tidak bisa menuju 0. Gitu ya. Kemudian kalau andaikan L-nya itu 1, dia juga tidak akan bisa menuju 1. Kalau epsilonnya kurang dari 0,1, dia tidak akan bisa menuju 1 juga. Karena range dari nilai sin itu berada di antara minus 1 sampai 1. Range dari nilai sin itu berada di antara minus 1 sampai 1. Jadi kalau mau mutlak sin X-nya itu harus kurang dari 2. Bukan kurang dari 0,1. Gitu. Kalau mau aman. Tapi kan di sini dia bilang untuk setiap. Gitu ya. Jadi di sini ini kita mau seperti yang kemarin latihan. Kita itu mau mencari suatu epsilon yang tidak punya M. Gitu loh. Suatu epsilon yang tidak punya M. Karena kan di sini dia bilang untuk setiap epsilon terdapat M. Gitu.
Oke, ada pertanyaan lagi? Ini sekali lagi nih saya katakan ini bukan tulisan rapih ya. Ini bukan tulisan rapih, ini masih dapur, masih ide. Gitu ya. Silahkan coba dilengkapi. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, apa namanya? Ya kita lanjutkan. Nah, kalau tadi kita membahas limit di tak terhingga, begitu ya. Limit di tak terhingga. X-nya yang menuju tak terhingga. Apakah dia itu ke ujung kanan atau ke ujung kiri? Apakah X-nya itu terus membesar atau terus mengecil? Terus mengecilnya dalam arti negatif. Begitu ya. Nah, satu lagi, ada limit tak terhingga. Kalau limit tak terhingga, X-nya itu menuju suatu bilangan tertentu saja. Tetapi justru nilai dari X-nya yang menuju tak terhingga. Gitu. Oke. Jadi definisinya seperti ini. Limit tak terhingga, limit X menuju C, dalam hal ini ada tanda positif, artinya C dari kanan. Oke, limit X menuju C dari kanan dari fx sama dengan tak hingga jika untuk masing-masing bilangan positif M yang berpadanan dengan delta lebih dari 0, gitu ya. Sedemikian rupa sehingga 0 X dikurangi C kurang dari delta mengakibatkan fx akan lebih dari M. Gitu. Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Berarti yang ini nggak pakai epsilon ya, Pak? Oke, enggak. Kalau di sini justru ada delta dan ada M. Intuisinya seperti ini ya, intuisinya. Ini kita menggunakan intuisi dulu. X, di sini ada fx sama dengan 1/x gitu ya. Di sini kan X-nya menuju 0 dari kanan ya. 0 dari kanan. Oke, 0 dari kanan itu untuk X yang lebih dari 0. Katakanlah X-nya 2 misalkan. Ini sama dengan 1 dibagi dengan sebelah sini. Kalau X-nya 2 hasilnya 0,5. Kalau X-nya 1, 1. Kalau X-nya 0,5, 2. 0,2, 5. 0,1, 10. 0,01, 100. 0,0001, 10.000. 0,00001, 1 kali 10 pangkat 8. Ini berapa nih? 100 juta. Gitu ya. Terus gitu ya. Ini intuisinya seperti ini gitu ya. Terus lagi mengecil gitu ya. 0,00001 gitu. Oke, si Excel-nya sudah malas menulis ini ya. Excel-nya sudah malas menulis. Jadi 10 pangkat minus 11. Ya, ini 10 pangkat 11. Gitu. Oke, jadi nilainya itu terus membesar gitu ya. Itu yang dimaksud dengan sama dengan tak hingga di sini itu adalah nilainya itu terus membesar untuk X-nya yang menuju 0 gitu ya. Oke, itu secara intuisi, secara definisinya silahkan coba buktikan sendiri, begitu ya. Silahkan coba buktikan sendiri secara definisinya, ini waktu kita sudah mau habis, begitu ya. Kemudian, mana tadi? Limit, oh ini sudah tadi. Kemudian, nah di sini barisan gitu ya, misalkan AN terdefinisi untuk semua bilangan asli yang lebih besar daripada atau sama dengan suatu bilangan C. Kita katakan bahwa limit AN sama dengan L jika untuk masing-masing epsilon lebih dari 0 terdapat bilangan M yang berpadanan sedemikian rupa sehingga untuk N lebih dari M, AN dikurangi L kurang dari epsilon. Sebetulnya ini tuh serupa dengan yang limit X menuju tak hingga begitu ya. Gitu, sebetulnya serupa. Bedanya apa? Bedanya di sini yang bergerak menuju
Yang bergeraknya itu adalah AN, barisan AN, bukan fx. Nanti ini akan dibahas di semester 2. Oke, sebelum ke latihan ada satu lagi, terakhir tanggung, ada yang namanya asimtot, begitu ya. Ada yang namanya asimtot, gitu. Nah, di sini asimtot itu apa? Pertama, garis X sama dengan C, begitu, disebut asimtot tegak dari Y sama dengan Fx, jika salah satu dari keempat pernyataan berikut benar. Jadi apakah yang pertama, yang kedua, yang ketiga, atau yang keempat. Kalau ada salah satu segi yang benar, maka garis ini disebut dengan asimtot tegak. Gitu. Oke. Nah, biasanya asimtot tegak ini terletak di sekitar titik yang tidak terdefinisi pada fx. Oke. Kemudian garis Y sama dengan L disebut asimtot datar dari Y sama dengan fx jika salah satu dari dua pernyataan berikut ini benar. Limit X menuju minus T hingga dari fx sama dengan L, atau limit X menuju T hingga dari fx sama dengan L. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Permisi, Pak. Ya. Boleh lihat yang limit barisan tadi, Pak? Ini kenapa? Terima kasih, Pak. Cuma untuk screenshot catatan saja. Oke. Oke, kita lanjutkan ya. Misalkan ini, carilah asimtot tegak dan datar dari fungsi berikut. Oke, jadi silahkan dicoba dikerjakan. Carilah asimtot tegak dan datar dari fungsi berikut. Definisi asimtot tegak, asimtot datar apa tadi? Ini definisinya. Gitu ya. Silahkan kerjakan. Asimtot tegak itu kalau dalam grafik kayak gimana, Pak? Oke, kalau dalam grafik, oke, pertanyaan bagus. Asimtot tegak itu secara grafik biasanya digambarkan seperti ini. Misalkan ini tadi garis X sama dengan C gitu ya. Garis X sama dengan C, katakanlah yang putus-putus. Ada suatu fungsi, katakanlah yang begini bentuknya. Nah, gitu. Itu asimtot tegak. Gitu ya, garis X sama dengan C, si garis putus-putusnya ini asimtot tegak. Gitu. Oke. Kalau asimtot datar juga seperti itu. Biasanya di apa ada suatu garis titik-titik begitu ya. Titik-titik tapi mendatar. Gitu. Pertanyaannya, ada asimtot miring nggak? Ada ya, tapi tidak dibahas. Tidak dibahas untuk kalian. Oke, ada pertanyaan? Silahkan dikerjakan. Apa? Saya mau nanya yang tadi apa fungsi yang tak hingga gitu loh Pak. Kan kalau di SMA itu langsung dibuat 1/x kuadrat nanti hasilnya 0 gitu. Nah, itu dari mana sih Pak? Kalau di sekarang ngerjainnya kayak gitu apa diuraikan gitu Pak? Oke, 1 per x kuadrat sama dengan 0. Maksudnya Untuk 1 x per menuju iya yang ini tak hingga itu Pak. Kan disuruh kalau dulu di SMA kan disuruh dikali 1/x gitu Pak. Nanti membentuk bentuknya itu nanti 1 per fungsi gitu loh Pak. Nanti kan terus dimasukin tahingga jadi 1 per tahingga jadinya 0 gitu. Terus kalau sekarang ngerjainnya kayak gitu caranya diuraikan apa gimana? soalnya bagaimana ya, saya belum terlalu terbayang jujur. Soalnya seperti apa? Yang kayak di halaman 78 tuh loh Pak yang di Purcell. Halaman 78 di buku Purcell. Oh, itu ada limit dari x menuju T hingga 1 per x pangkat K gitu ya? Iya itu Pak. Oke. Dengan K adalah bilangan bulat positif.
Oke, di buku ada soal. Bagus, bagus. Nah, itu lebih bagus kita tuh justru kalian baca buku, tanyakan apa yang ada di buku gitu ya. Limit X menuju tak hingga dari 1 per X pangkat K dengan K adalah bilangan bulat positif gitu ya. Ini huruf Z ini. Dengan K adalah bilangan bulat positif. Dari mana sama dengan nolnya itu dari mana begitu ya? Sama di sini dikatakan sama dengan 0 gitu ya. Intuisinya bagaimana? Intuisinya dulu. Intuisi di sini kan katakanlah X menuju tak hingga. Kalau X-nya itu ya buat saja tabel seperti tadi ya. 1 per X pangkat K. Kalau X-nya itu 100, katakanlah K-nya 1, maka ini kan jadi 1 per 100. Kalau X-nya 1000, 1 per 1000. Tapi X itu kan selalu membesar gitu ya. Kalau X-nya sekian, ini 0,00001 katakanlah. Tapi X-nya itu bisa lebih banyak lagi gitu nolnya kan. Ya ini 0,000000001 gitu ya. Jadi ini mendekati 0. Ini secara intuisi. Nah, yang tadi kamu katakan ketika kita mengerjakan suatu soal dengan apakah cara mengerjakannya boleh mirip seperti pada saat SMA begitu ya. Katakanlah menggunakan intuisi gitu ya. Seolah-olah kita mensubstitusikan gitu ya pertanyaannya Dava tuh. Seolah-olah kita mensubstitusikan. Dalam hal ini apa ya? Di kasus-kasus tertentu dia jadi boleh gitu ya. Seperti dari tadi juga kita kan ada teorema substitusi gitu ya. Teorema substitusi itu kan sebetulnya seolah-olah kita mensubstitusikan juga gitu kan. Seolah-olah kita mensubstitusikan juga gitu. Tapi kalau bukti secara formal ini tidak seperti ini. Kita harus membuktikan secara definisi begitu ya. Yang definisinya apa tadi? X kurang dari M, maka Fx dikurangi L harus kurang dari epsilon. Gitu. Oke, yang artinya ini apa? 1 per X pangkat K dikurangi 0, ini L ya, kurang dari epsilon. Yaitu di sini 1 per X pangkat K, gitu ya. Ini sama dengan apa? 1 per X pangkat K, karena X-nya itu menuju tak hingga positif, begitu ya, dan K juga bilangan bulat positif. Jadi kita hanya melihat ruas kanan dari bagian mutlaknya saja, bagian positif. Gitu. Dan di sini ini dipaksakan 1 per ini kan kurang dari epsilon, begitu ya. Terus ini kan 1 per epsilon X pangkat K gitu ya. Kemudian ini tuh akar 1 per epsilon K X gitu ya. Bentar, ini ada yang kurang nggak? 1 per epsilon M. Pak. Ya. Ini soalnya limit X mendekati tak hingga yang positif atau negatif ya Pak? Yang positif. Yang sedang dibahas. Yang positif. Tapi kalau di buku saya ngeliatnya yang limit ketika X mendekati tak hingga positif, X lebih besar dari M Pak. Betul. Ini maksud saya sebetulnya mengerjakan yang positif. Ini seharusnya lebih besar. Pantesan saya menemukan sesuatu yang salah barusan. Nah, gitu ya. Oke, nah X lebih dari M begitu ya. Nah, sekarang ini bentuk yang ini kan sudah mirip dengan bentuk implikasi sebelah kiri gitu ya. Jadi pilih M sama dengan akar pangkat K dari 1 per epsilon.
Oke. Ya itu silakan. Silakan ini dikerjakan, jadi sudah dapat. Asimtot tegak dari soal nomor pertama apakah punya? Apakah dia punya asimtot tegak? Nomor pertama? Apakah punya? Punya, Pak. Punya, tahu dari mana punya? Karena di bawahnya X-1 tidak terdefinisi jika nilai X-nya sama dengan 1. Oke, pertama identifikasi dulu. Identifikasi dulu gitu ya. Fungsi ini dia tidak terdefinisi pada X sama dengan 1. Dia tidak terdefinisi pada X sama dengan 1. Identifikasi dulu. Kalau sudah tidak terdefinisi pada X sama dengan 1, artinya kita hitung nih 4 limit ini. Bukan hitung, ya kita cek apakah ada yang memenuhi ini atau tidak gitu ya. Jadi yang perlu dihitung adalah cek limit X menuju 1 dari kiri untuk 2X per X dikurangi 1, begitu ya. Kemudian limit X menuju 1 dari kanan untuk 2X dibagi dengan X dikurangi 1. Oke, berapa ini hasilnya? Yang atas berapa, yang X menuju 1 dari kiri? Yang atas berapa hasilnya? Minus tahingga. Minus tahingga. Yang bawah? Tahingga. Tahingga. Dapat dari mana? Dalam hal ini pakai yang intuisi tadi sebetulnya ya. Untuk kita menghitung, kita pakai intuisi dulu. Tapi untuk membuktikan, kita pakai definisi. Gitu ya. Di sini intuisinya bagaimana? Ini kan 2 dikali 1 dari kiri. Ya, kira-kiranya dikali 1 lah gitu ya. Kisaran 2 atau kisaran 1,99. Dibagi dengan 1 dari kiri dikurangi 1. 1 dari kiri itu kan 0,999. Dikurangi 1, berapa nilainya? Negatif. Negatif dari bilangan yang kecil. Iya, Pak. Negatif dari bilangan yang kecil. Bilangan yang besar dibagi dengan bilangan yang kecil. Kecilnya ini kecil di bawah 1 ya. Bilangannya itu akan membesar. Jadinya minus tahingga. Dan yang ini juga dengan cara yang sama akan dapat tahingga. Jadi terbukti dia punya asimtot tegak di X sama dengan 1. Kenapa? Karena ini buktinya. Karena memenuhi ini. Gitu definisi. Kemudian apakah dia punya asimtot datar? Ya kita tinggal hitung saja. Limit X menuju minus tahingga dari 2X per X dikurangi 1. Hasilnya berapa? Limit X menuju tahingga dari 2X per X dikurangi 1 hasilnya berapa? Gitu ya. Yang ini hasilnya berapa? Yang ini 2, yang ini juga 2 ya. Jadi dia punya asimtot datar di X sama dengan 2. Gitu. Oke. Jadi segala sesuatu itu kita balik ke definisi gitu ya. Balik ke definisi. Carilah asimtot tegak. Oke, asimtot tegak itu apa? Asimtot tegak itu apa? Lihat gitu ya. Carilah asimtot datar. Asimtot datar itu apa? Gitu ya. Sifat-sifatnya bagaimana, syarat-syaratnya. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Pak, suatu fungsi bisa memiliki asimtot tegak dan datar sekaligus, Pak. Ini contohnya. Ini dia punya asimtot tegak, dia punya asimtot datar. 2X per X dikurangi 1. Oh iya. Makasih, Iya. Pak. Langsung dapat ya. Pak, maaf Pak, tadi saya dari toilet Pak. Saya nggak mendengarkan yang limit X mendekati tahingga dari kiri Pak. Itu kok bisa tiba-tiba jadi dapat 2 Pak? Yang pembuktian asimtot datar Pak, pencarian asimtot datar. Oke, 2X dibagi X dikurangi 1 dapat sama dengan 2 dari mana? Iya Pak. Itu
kita menggunakan ini. Sebentar. Limit X menuju, saya buktikan yang tahingganya saja ya. 2X per X dikurangi 1. Ini tuh saya kalikan dengan 1 boleh ya. Sehingga limit X menuju tahingga dari 2X per X dikurangi 1 dikali 1 per X dikali 1 per X gitu ya. Limit X menuju tahingga dari 2X per X dibagi dengan X per X dikurangi 1 per X. Ini jadi limit X menuju tahingga dari 2 per 1 dikurangi 1 per X. Gitu ya. Gini kan dulu yang kalian pelajari di SMA ya. Sekarang limit X menuju tahingga dari 1 per X berapa? Ini 0, Pak. menuju 0. Jadi 2 dibagi 1 dikurangi 0, 2. Oke, makasih, Pak. Oke. Ada lagi pertanyaan? Pak, itu asimptot datar tuh harusnya Y sama dengan Pak. Oke, betul. Oke, terima kasih. Saya salah tulis. Ini seharusnya Y bukan X ya. Ini seharusnya Y sama dengan bukan X. Bagus, bagus. Terima kasih. Y sama dengan ini. Ini Y sama dengan 2. Oke. Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, yang terakhir begitu ya, kita membahas kontinuitas fungsi. Kontinuitas fungsi ini apa? Begitu. Jadi suatu fungsi, definisi ya, lagi-lagi definisi gitu ya. Lagi-lagi definisi. Jadi kita itu selalu berawal dari definisi gitu ya. Oke. Jadi kalau saya tanya, Hikari apakah fungsi ini kontinu atau tidak? Yang dipikirkan oleh Hikari itu langsung cari definisinya apa gitu ya. Oke bentar, definisi fungsi ini apa gitu. Lupa nggak masalah loh lupa. Tapi ketika lupa itu apa yang harus dilakukan? Kalau kamu diam ya salah. Gitu ya. Kalau lupa dan diam itu salah. Tapi lupa, oh saya lupa, tapi saya buka dulu bukunya. Itu yang betul. Gitu ya. Itu yang betul, buka bukunya. Gitu. Oke. Jadi definisi suatu fungsi f terdefinisi pada suatu interval buka yang mengandung c. F dikatakan kontinu di c jika limit x menuju c dari fx sama dengan fc. Atau dapat dituliskan dalam bahasa populer begitu ya. Limit x menuju c dari kiri dari fx sama dengan nilai fungsinya di titik f dan sama dengan nilai x menuju c dari kanan dari fx. Gitu. Oke, ini definisi kontinuitas suatu fungsi di suatu titik. Oke, di suatu titik ya. Nah, ini hati-hati begitu ya. Hati-hati terkait ini sering tertukar. Limit fungsi di suatu titik dikatakan ada. Oke, dikatakan ada jika dan hanya jika nilai limit kiri dan nilai limit kanannya ada dan sama. Kalau dalam formulasi matematis seperti ini. Limit X menuju C dari kiri sama dengan L. Limit X menuju C dari kanan sama dengan L. Ini dikatakan limitnya ada. Nah, kalau suatu F dikatakan kontinu di titik C, jika limit kirinya sama dengan nilai fungsinya, sama dengan nilai limit kanannya. Jadi lebih lengkap. Kalau mengatakan suatu fungsi kontinu di suatu titik C itu syaratnya lebih lengkap. Oke, ada pertanyaan? Ini definisi ya, ini definisi ya. Oke. Definisinya seperti itu. Pembahasannya kita lanjutkan di pekan depan. Gitu ya. Oke, ini salindianya saya unggah ke Edunext. Oke, terkait dengan kuis bersama fakultas, akan diselenggarakan pada jadinya ini hari Selasa begitu ya. Diselenggarakan pada hari Selasa pukul 16.30 sampai 17.30. Jadi beres kuliah langsung kuis bersama.
Oke. Ada pertanyaan? Pak, mau Ya. nanya buat definisi, Pak. Kan Ya. limit itu pendekatan ya, Pak. Kayak nggak nilainya nggak sama, tapi pendekatan mendekati nilai tersebut, Pak. Tapi Oke. kalau maksudnya dari yang kontinu itu gimana, Pak? Kan limit X mendekati C dari kiri untuk nilai untuk Fx sama dengan Fc, Pak. Nah, itu maksudnya apa, Pak? Kayak F dalam kurung C-nya itu, Pak. Jadi gini mungkin kalau mau konkret ada pertanyaan gini, apakah gini, fx sama dengan x kuadrat dikurangi atau gini aja simpelnya 2x ditambah 1 continue di titik x sama dengan 2 gitu ya. Nah, itu kamu itu harus menghitung tiga barang ini. Kamu itu harus menghitung 3 barang ini. Gitu. Untuk x menuju 2 dari kiri, dari fungsi 2x tambah 1, berapa nilainya? 5, Pak. Ini kan fungsi Oh, rasional ya. Kita Iya. bisa ini jadi 5, ini juga jadi berapa? Ini jadi 5, ini jadi 5 juga. Nilainya sama semua? Sama, Pak. Jadi fx continue di x sama dengan 2. Gitu. Oke. Bagus, pertanyaan bagus. Ada pertanyaan lagi? Mau nanya Pak, kalau misalnya nanti nggak continue gitu, berarti kan nilainya ada yang beda. Nah itu bedanya biasanya jauh atau masih dikit-dikit gitu? Bagaimana putus-putus, sorry. Kalau ada yang tidak continue bagaimana? Kalau misalnya si limitnya nggak continue gitu, nggak continue di C. Nah misalnya biasanya hasilnya itu nilainya beda-beda banget atau masih beda dikit gitu? Bisa beda-beda, bisa beda dikit. Katakanlah ini x kuadrat dikurangi 1 dibagi dengan x dikurangi 1. Apakah continue di titik x sama dengan 1? Gitu ya. Oke, kalau kita hitung nilai fungsinya, nilai limitnya pada saat x menuju 1 dari kiri, nilainya berapa ini? Nilainya berapa? 2. Tahu dari mana 2? Menggunakan teorema yang sederhana itu ya. Karena dia itu sama dengan limit x ditambah 1. Gitu ya. 1 dari kanan juga hasilnya 2. 1 dari kanan juga hasilnya 2. Tapi sekarang F1-nya berapa? F1-nya berapa? Tidak terdefinisi. Jadi kesimpulannya fx tidak continue di x sama tidak continue di x sama dengan 1. Good. Oke. Ada soal lain lagi yang dia bisa ceritanya lain lagi. Ada soal yang didefinisikannya tuh bagian demi bagian. Bisa juga kayak gini. Gitu ya. Untuk x. Untuk x dan bernilai 2 untuk x sama dengan 1. Nah, kalau soalnya seperti ini, apakah dia continue di titik x sama dengan 1, limitnya nilainya 2, F1-nya berapa? Untuk x sama dengan 1, nilai fungsinya berapa di sini? 2, Pak. 2. Jadi apakah jadi kesimpulannya fx continue di x sama dengan 1. Jadi continue kalau kayak gini. Oke ya. Karena terdefinisi. Oke. Jadi kuncinya itu apa? Definisi. Gitu. Oke. Ya, jadi definisi itu penting ya. Definisi itu penting. Siapa sih kita? Siapa kamu gitu ya? Definisikan kamu, definisikan diri sendiri.
Oke, ya sudah. Jadi silahkan definisikan diri kita tuh apa sih sebetulnya. Robi itu apa sih gitu. Saya itu apa sih gitu. Karena itu penting gitu ya. Karena itu penting. Gitu. Oke, tidak hanya di matematika. Di semua hal definisi itu penting. Kebetulan kita bahasnya matematika saja gitu ya. Oke, sekian kuliah hari ini.